Jika secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata salima, yang berarti selamat, damai, dan sentosa. Dari kata tersebut terbentuk kata aslama, yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Jadi Islam secara bahasa berarti berserah diri kepada Allah dengan penuh kedamaian dan keselamatan. Dengan demikian, etimologi Islam menekankan pada konsep penyerahan diri kepada kehendak Allah sebagai jalan menuju keselamatan dan kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat. Islam dalam ajaran berbeda dengan Islam dalam bentuk agama. Tentunya kita sudah sedikit tahu tentang bagaimana ajaran Islam dengan agama Islam. Apakah Yahudi dan Kristen tidak bisa disebut Islam dalam konteks keagamaan? Tidak bisa, karena memiliki konsep yang berbeda dalam konsep ketuhanan. Namun secara spiritual, baik Yahudi dan Kristen bisa disebut Islam, bukan dipandang dalam bentuk agama. Karena setiap agama memiliki konsepnya masing-masing, memiliki doktrinnya masing-masing. Namun jika dilihat dari sisi spiritual, terdapat suatu tujuan makna yang sama dalam memahami konsep Tuhan, yang adalah Sang Pencipta dan penguasa alam semesta. Secara moralitas keagamaan, sama-sama memberikan pengajaran untuk berbuat kebaikan. Sekarang, mari kita lihat agama-agama ini, yaitu Yahudi, Kristen, Islam dari sudut pandang spiritual. Dalam etimologi Islam menekankan pada konsep penyerahan diri kepada kehendak Allah sebagai jalan menuju keselamatan dan kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana caranya? Untuk menuju keselamatan dan kedamaian, umat agama Islam diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, serta meyakini bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Quran Al-Isra atau surah 17 ayat 2, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, setara dengan 10 perintah Allah dalam kitab Keluaran pasal 20 yang berbunyi, jangan ada ilah lain di hadapan aku. Kata Taurat secara harafiah berarti petunjuk Allah, dan pemegang kitab Taurat adalah orang Yahudi. Berarti orang Yahudi adalah orang-orang yang memegang petunjuk Allah. Lalu dari Quran Al-Maidah atau surah 5 ayat 46 menjelaskan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya atau penerang. Karena arti dari Injil adalah kabar baik, berarti cahaya atau penerang yang dimaksud tersebut adalah kabar baik. Dan Injil dipegang oleh orang Kristen. Berarti orang Kristen adalah orang yang menyampaikan kabar baik yang di dalamnya terdapat cahaya atau penerang untuk mendapatkan keselamatan dan kedamaian dunia dan akhirat. Jadi baik itu Yahudi, Kristen, dan Islam dalam hal spiritual saling berkaitan. Islam yang berarti berserah diri, Yahudi yang berarti pemberi petunjuk, Kristen yang berarti orang yang menyampaikan cahaya atau penerang menuju keselamatan dunia maupun akhirat. Dan jika digabungkan, akan menjadi makna seperti ini, untuk mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat dengan berserah diri kepada petunjuk Allah untuk memperoleh cahaya atau penerangan. Arti kata lain, kenalilah jalan, keselamatan, dan hidup. Itu adalah pusat inti dari berserah diri, inti dari petunjuk, dan inti dari cahaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.